Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem bilangan dengan konversinya dan gerbang logika. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan desimal atau basis 10 terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk angka selanjutnya seperti 10, 11, 12, 13 adalah kombinasi dari angka yang telah ada. Contohnya 10 adalah kombinasi dari angka 1 dan 0. 11 adalah kombinasi angka 1 dan seterusnya. Eh, pada setiap digit pada bilangan desimal mewakili kelipatan pangkat dari 10 dan dari kanan ke kiri nilai kepangkatannya semakin besar. Contohnya 254. Angka 4 memiliki kepangkatan 10 pangkat 0 atau satuan. Angka 5 memiliki kepangkatan 10 pangkat 1 atau puluhan. Dan angka 2 memiliki kepangkatan 10 pangkat 2 atau ratusan. Dan untuk membedakan bilangan desimal dengan bilangan lainnya, kalian bisa memberi indeks 10 atau des, contohnya 110 atau 100 des. Selanjutnya adalah bilangan biner, basis 2, terdiri dari angka 0 dan 1. Dan untuk angka seperti selanjutnya, itu adalah kombinasi dari angka 0 dan 1 ini, seperti 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Dan bilangan biner ini memiliki kepangkatan dari pangkat 2. Contohnya 110 adalah pada 0 paling kanan memiliki kepangkatan 2 pangkat 0. Angka 1 memiliki kepangkatan 2 pangkat 1 dan angka 1 paling kiri memiliki kepangkatan 2 pangkat 2. Untuk membedakan bilangan biner dengan bilangan lainnya, kalian bisa memberi indeks 2 atau bin. Contohnya 102 atau 100 bin. Singkatan dari biner. Selanjutnya adalah bilangan oktal, basis 8. Terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setiap digit dari oktal mewakili kelipatan pangkat dari 8. Contohnya 353. 3 paling kanan memiliki kepangkatan 8 pangkat 0. 5 memiliki kepangkatan 8 pangkat 1. Dan 3 paling kiri memiliki kepangkatan 8 pangkat 2. Dan dari kanan ke kiri nilai kepangkatannya akan semakin besar. Dan untuk membedakan bilangan oktal dengan bilangan lainnya, kalian bisa memberi indeks 8 atau oktal. Contohnya 53, 8 atau 53 oktal. Selanjutnya ada sistem bilangan heksadesimal, basis 16. Terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan huruf A, B, C, D, E, F. Dan setiap digit dari heksadesimal mewakili kelipatan pangkat dari 16. Dari yang paling kanan sampai ke kiri akan semakin besar nilai kepangkatannya. Dan simbol A sampai F adalah perwakilan dari angka 10 sampai 15. Ini A adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Dan contohnya 26B memiliki kepangkatan 16 pangkat 0. 6 adalah 16 pangkat 1 dan 2 adalah 16 pangkat 2. Untuk membedakan bilangan heksadesimal dengan bilangan lainnya, kalian bisa memberi indeks 16 atau hex. Contohnya 26B16 atau 26B hex. Mohon maaf, ini salah ketikan. Selanjutnya ada konversi bilangan. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan konversi bilangan desimal ke bilangan lainnya. Contoh di sini kita mempunyai bilangan desimal 156 dan kita akan merubahnya ke biner. Untuk merubah bilangan desimal ke biner, kita membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan biner, yaitu 2. Jika ada sisa bagi, kita tulis 1. Contohnya 19.
19 bagi 2 adalah 9. Dan 9 kali 2 adalah 18. Dan 19 dikurangi 18 adalah 1. Eh, dan jika tidak ada sisa bagi, kita tulis 0. Di sini 156 dibagi 2 adalah 78. Dan 78 dikali 2 adalah 156. Pas, tidak ada sisa bagi. Selanjutnya, untuk menuliskan hasil dari eh, konversi bilangan desimal ke bilangan biner, kita gabungkan atau tulis sisa bagi ini, sisa bagi tersebut dari bawah ke atas, dan hasilnya adalah 100, 111, 00 biner. Selanjutnya, bilangan desimal ke oktal. Untuk konversi bilangan desimal ke oktal, kita membagi bilangan desimal dengan basis bilangan oktal yaitu 8. Dan jika ada sisa bagi, kita tulis sisa bagi tersebut. Dan hasilnya adalah 234. Contohnya 19. 19 di sini dibagi 8. Eh, Namun kan tidak bisa 19 bagi 8. Hasil kita mencari yang mendekati angka 19. Dan kita menemukan 8 kali 2 yaitu 16. Dan 19 dikurangi 16, sisa 3. Seperti itu. Selanjutnya ada desimal ke heksa. Sama seperti sebelumnya, namun untuk desimal ke heksa, kita membaginya dengan basis bilangan heksa yaitu 16. Dan hasilnya yaitu 9C. Kenapa 9C? Kenapa tidak 912? Karena 12 pada sistem bilangan heksa itu diwakili oleh C. Selanjutnya ada konversi bilangan biner basis 2. Contoh di sini kita mempunyai bilangan biner 110, 10, 11. Dan kita akan merubahnya ke desimal. Itu dengan cara mengkalikannya dengan kelipatan pangkat 2. Di sini 110, 1, 0, 1, 1. Digit paling kanan kita kalikan dengan 2 pangkat 0 dan seterusnya. Jadi 2 pangkat 1 ini, 2 pangkat 2 1 ini kita kalikan 2 pangkat 3, 0 dikalikan 2 pangkat 4, ini dikalikan 2 pangkat 5, dan digit paling kiri ini dikalikan 2 pangkat 6. Dan seterusnya, bila ada digit selanjutnya, misal ini ada 0, kita kalikan 2 pangkat 7. Seperti itu. Dan hasil dari perkalian ini nanti kita jumlahkan. Dari 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1, 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8, 0 kali 2 pangkat 4 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya 32, 1 kali 2 pangkat 6 hasilnya 64. Dan dijumlahkan hasilnya 107 desimal. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke oktal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal, kita kelompokkan biner menjadi 3 bit dari kanan ke kiri. Dan jika ada yang kurang dari 3 bit, kita tambahkan 0 di depannya. Contohnya, di sini kan sudah ada ya. 110, 10, 11. Kita kelompokkan menjadi 3 bit dari kanan. Ini jadi 011, ini jadi 101. Sedangkan ini hanya 1 digit, kita tambahkan 0 di depan. Karena tidak akan mempengaruhi. Alhasil kita mendapatkan ini 001, 101, dan 011. Dan untuk pengerjaannya sama seperti bilangan biner ke desimal. 0, 0, 1 digit paling kanan,
memiliki kelipatan paling kecil dari biner 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0. 0 kali 2 pangkat 2 adalah 0. Kita jumlahkan dan hasilnya 1. Untuk 101, 101, ini dikalikan 2 pangkat 0, ini dikalikan 2 pangkat 1, ini dikalikan 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 0, 1. 0 kali 2 pangkat 1, 0. 1 kali 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Yang ini juga sama seperti itu. Selanjutnya hasilnya adalah 153. Tidak dijumlahkan tapi digabungkan. Selanjutnya biner ke heksa. Untuk merubah bilangan biner ke heksa, kita membaginya, mengkelompokkannya menjadi 4 bit. Di sini, bilangan biner ini dari 110, 1011 menjadi 0, 110, 1011. Dan menghitungnya seperti merubah bilangan biner ke desimal. Untuk yang pertama, 1011, digit paling kanan, kita kalikan 2 pangkat 0, dan ke kirinya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 0, itu 1. 1 kali 2 pangkat 1, 2. 0 kali 2 pangkat 3, 0. Dan 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Dan ini dijumlahkan, hasilnya adalah 11. Dan pada heksa, 11 adalah B. Untuk ini sama, ini 2 pangkat dikalikan 2 pangkat 0, 1 dikalikan 2 pangkat 1, 1 dikalikan 2 pangkat 2, 0 dikalikan 2 pangkat 3. 0 kali 2 pangkat 0 tetap 0. 1 kali 2 pangkat 1, hasilnya 2. 1 kali 2 pangkat 2, 4. Dan 0 kali 2 pangkat 3 tetap 0. Dan 4 tambah 2 adalah 6. 6. Dan hasilnya adalah penggabungan dari hasil tersebut. Hasilnya adalah 6B. Oke, selanjutnya ada konversi bilangan oktal ke bilangan lainnya. Di sini kita mempunyai bilangan oktal 745. Dan untuk merubah bilangan oktal ke desimal, kita gunakan pangkat 8 dari kanan ke kiri. Lalu jumlahkan hasilnya. Contohnya 745. Kita kalikan dengan kepangkatannya masing-masing. Karena di sini 5 adalah kepangkatan dari 8 pangkat 0. 4 adalah kepangkatan dari 8 pangkat 1. 7 adalah kepangkatan dari 8 pangkat 2. Dan hasilnya 5 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. 4 kali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 adalah 8. Dan 4 kali 8 adalah 32. 7 kali 8 pangkat 2. eh, di sini 8 pangkat 2 adalah 64. Dan 7 kali 64 adalah 448. Dan hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan. Dan hasilnya adalah 485 desimal. Dan untuk merubah bilangan oktal ke biner, kita membagi setiap digit
dari bilangan oktal dengan basis bilangan biner atau bagi dua sampai habis. Ini 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 1 karena 2 kali 2 adalah 4. 5 dikurang 4 adalah 1. 2 kali 2, 2 bagi 2 sama dengan 1 karena 2 kali 1 adalah 2. Sisa 0 karena pas dibagi, tidak ada sisa. Dan seterusnya. Untuk hasil, kita tulis dari bawah ke atas. Dan untuk hasil dari bilangan oktal ke biner adalah 111, 100, 101. Untuk merubah bilangan oktal ke heksa, kita kelompokkan menjadi 4 bit. Dan eh, untuk merubah oktal ke heksa, kita memerlukan eh, merubahnya dulu lah dari oktal ke biner, lalu dari biner ke heksa. Namun di sini kita sudah mempunyai nilai binernya, yaitu 111, 100, 101. Dan hasil ini kita kelompokkan menjadi 4 bit. 11, 11, 00, 00, 101. Kelompokkan menjadi 4 bit. Ini jadi 0101, ini jadi 110, 1110, dan ini menjadi 0001. Dan dari sini kita baru bisa merubahnya ke heksa dengan dikalikan pangkat kelipatan 2 dari kanan ke kiri. Yang ini dulu. 0, 1, 0, 1. Dari kanan ke kiri kelipatannya semakin besar. Jadi dari kanan ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Kita kalikan 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0. 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. 0 kali 2 pangkat 3 adalah 0. Jumlahkan dan hasilnya 5. Dan cara perhitungan yang 1110 dan 0001 itu juga sama. Dari kanan ke kiri kalikan dan kelipatan 2. Dan hasilnya 1,5 heksa. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal basis 16. Di sini kita mempunyai bilangan heksadesimal 2F. Untuk merubah heksa ke desimal, kita mengkalikan setiap digit dengan basis bilangan heksa. 2F, digit pertama berkelipatan 16 pangkat 0. Digit kedua berkelipatan 16 pangkat 2, pangkat 1. Dan kita mengkalikannya seperti yang kita lihat 15 kali 16 pangkat 0 atau 15 kali 1 sama dengan 15. Dan 2 kali 16 pangkat 1 sama dengan 32 karena 16 pangkat 1 adalah 16. Lalu hasilnya kita jumlahkan menjadi 47 desimal. Selanjutnya merubah bilangan heksa ke biner. Untuk merubah bilangan heksa ke biner, kita
membagi habis setiap digit dari bilangan heksa dengan dua. Dan jika ada sisa bagi, kita tulis satu. Dan jika tidak ada sisa bagi, kita tulis nol. Seperti 15 bagi 2 sama dengan 7. Karena 2 kali 7 itu 14. Dan 15 kurangi 14, sisa satu. Atau ini 2 bagi 2 sama dengan satu. Karena terus sisa nol. Karena 2 kali satu adalah 2. Dan 2 dikurangi 2 adalah nol. Seperti itu. Dan hasilnya kita tulis dari bawah, jadi 1 0 1 1 1 1. Sebenarnya kenapa ini jadi 00 1 0 1 1 1 1? Karena pada heksa bilangan sat- satu bilangan heksa itu setara dengan 4 bit biner. Jadi ini 4 bit biner. Jadi saya tambahkan nol di depan. Sebab tidak pakai nol juga tidak apa-apa. Jadi hasilnya langsung saja 1 0 1 1 1 1. Bisa seperti itu. Selanjutnya heksakooktal. Untuk heksakooktal kita kelompokkan menjadi 3 bit. Dari ini 1 0 1 1 1 1 kan sudah pas ya. Ini 1 1 1, ini 1 0 1. Terus ini 1 0 1 kita kalikan dengan pangkat dari 2 atau biner. Jadi ini 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1, 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, dan kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Sama yang 1 1 1 ini juga seperti itu. Dan hasilnya kita gabungkan, bukan jumlahkan. Dan hasilnya adalah 57. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Gerbang logika ada 7 gerbang ya, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Untuk yang pertama, gerbang N. Gerbang N, simbol aljabar booleannya adalah A kali B. Dan simbolnya seperti setengah lingkaran. Untuk logika dari N, yaitu jika ada salah satu input bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Aduh. Jika salah satu input bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Ini input A 0 dan input B 0, maka hasilnya 0. Ini salah satu inputnya ada yang 0, maka hasilnya 0. Ini juga salah satu inputnya ada yang 0, maka hasilnya 0. Dan sedangkan yang paling bawah ini tidak ada 0 inputnya, maka hasilnya 1. Selanjutnya ada OR. Dengan simbol aljabar booleannya adalah A ditambah B. Dan simbol gerbangnya seperti ini. Untuk logikanya, jika salah satu input bernilai 1, maka output juga bernilai 1. Contohnya, ini inputnya 0, yang B-nya juga 0, maka outputnya 0. Ini salah satunya ada yang berinput 1, maka outputnya 1. Ini input A-nya 1, sedangkan input B-nya 0, maka outputnya 1. Dan keduanya inputnya 1, maka outputnya 1. Selanjutnya not.
Simbol aljabar bulannya adalah A, dinotkan. Kalian bisa menulisnya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan dinotkan. Atau kalian bisa menuliskannya seperti ini. A, not. Dan ini simbolnya segitiga. Untuk logikanya, output adalah kebalikan dari input. Jadi jika inputnya nol, maka outputnya satu. Jika inputnya satu, maka outputnya nol. Seperti itu. Selanjutnya ada none. None adalah not, not, and. Not and. Dengan simbol aljabar booleannya adalah A not dikali B not. Dengan simbolnya seperti ini, simbol gerbangnya. Dan untuk logikanya, jika salah satu input bernilai nol, maka output akan satu. Kita lihat, ini A, inputnya nol, B inputnya nol, maka outputnya satu. A inputnya nol, B inputnya satu, hasilnya satu. A inputnya satu, B inputnya nol, hasilnya satu. Dan A inputnya satu, B inputnya satu, outputnya nol. Karena tidak ada salah satu input yang nol. Satu semua ini di bawah. Alhasil hasilnya nol. Selanjutnya, oke, sebentar saya hapus dulu. Ada NOR dengan simbol aljabar bulannya yaitu A not ditambah B not dengan simbolnya seperti ini. Dan untuk logikanya, jika salah satu input bernilai satu, maka output bernilai nol. Input A ini nol, B juga nol, maka outputnya satu. Input A nol, input B-nya satu, maka outputnya nol. Input A-nya satu, input B-nya nol, maka outputnya nol. Input A dan B satu, outputnya nol. Karena jika salah satu input atau lebih bernilai satu, maka output bernilai nol. Selanjutnya ada sort. Untuk sort sendiri, eh, sebenarnya ini simbol aljabar booleannya seperti ini. A, or, seperti itu. Dan simbolnya seperti ini. Untuk logikanya adalah jika pada input nilai dari satu ganjil, maka outputnya satu. Jadi kalau pada input nilai satunya ganjil, maka outputnya satu. Selanjutnya ada XNOR. Untuk XNOR, eh, simbol aljabar booleannya seperti ini. XOR yang dinotkan. Dan untuk simbolnya seperti itu, logikanya jika pada input nilai dari satu genap, maka output satu. Di sini terlihat eh, input A dan B ini tidak ada satu. Hasil input satunya adalah nol. Dan nol adalah genap. Hasil outputnya satu. Ini input satunya ganjil, ini ganjil, maka hasilnya nol. Dan ini input satunya ada dua, genap. Hasil outputnya satu. Selanjutnya ada SOP atau sum of product, yaitu penjumlahan OR dari beberapa hasil perkalian N dan digunakan saat output bernilai satu. Contohnya, kita lihat input output yang bernilai satu ini dan ini.
Untuk melakukan persamaan menggunakan metode SOP, kita melihat output yang bernilai satu ini dan kita buat persamaannya seperti ini. Karena nilai A di sini nol, maka kita notkan. Dan B juga di sini nol, maka kita notkan juga. Karena di sini keterangannya, SOP itu adalah penjumlahan dari beberapa hasil perkalian. Maka ini di N-kan, lalu di OR-kan. Yang lainnya, tabel lainnya, di sini input A tidak bernilai nol, maka ini ditulis A. B juga tidak bernilai nol, maka ditulis B. Selesai. Dari sini kita bisa membuat gerbang logikanya. Untuk gerbang logikanya seperti ini. Oke, maaf. Ini A, ini B, ini dinotkan, ini juga dinotkan, ini ke bawah, ini tidak dinotkan karena untuk ini, lalu ini diorkan. Ini nilai anot diorkan, anot. Ini nilai A, N, B, dan di sini hasilnya Y. Yang ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada POS, Product of Sum. Kebalikan dari SOP, POS adalah perkalian N dari beberapa penjumlahan OR dan digunakan saat output bernilai satu. Jadi saat kita ingin menggunakan metode POS ini, pada tabel kebenaran, kita ambil yang outputnya bernilai satu, bernilai nol. Nah, saya itu kita buat persamaannya. Y sama dengan, karena ini perkalian dari beberapa penjumlahan, maka, tunggu sebentar. Ada sebuah perbedaan saat kalian menggunakan metode SOP dan TOS ini. Yang pertama kan kita ambil yang output bernilai nol. Nah, yang kedua, yang dinotkan itu yang bernilai satu inputnya. Jadi ini kan A, inputnya nol, inputnya nol. Jadi kalian hanya menulis A. Karena ini B, ini satu inputnya, maka B-nya dinotkan. Karena ini adalah perkalian dari hasil beberapa penjumlahan OR, maka ini ditambah, diorkan. Lalu ini dikali atau di N-kan. Ini juga sama. Ini nilai ini input bernilai satu. Alhasil ini adalah anot. Input A adalah satu, alhasil anot. Input B 0, tulis B saja. Dari sini kita bisa membuat gerbang logikanya. Gerbang logikanya seperti ini. X, salah, maaf, diorkan.
karena adalah hasil N dari beberapa OR. Oke, oke. Ini di N kan. A, B. B-nya dinotkan sesuai ini. Dan yang bawah ini hanya yang dinotkan sesuai ini. Maksudnya di sini berarti A ditambah B not. Di sini A not tambah B. Di sini Y. Hasil dari penjumlahan dan perkalian. Seperti itu. Kita hapus dulu. Selanjutnya ada Carnot map atau key map. Untuk memakai key map, kalian pilih rangkaian yang diinginkan. Kalian ingin memakai metode SOP atau POS. Seperti yang sebelumnya, jika kalian memakai metode SOP, kalian pada tabel kebenaran pilih yang outputnya satu. Sedangkan jika kalian memilih POS, pilih output yang bernilai nol. Kedua, grouping table. Pada grouping table, kalian eh, sebentar ya, langsung saja kita buat. Di sini saya akan membuat tabel karena map-nya A, B, 0, 1, 0, 1. Nah, jika kalian menggunakan SOP, kalian pilih output yang nilai satu dan lihat inputnya. Yang bagian pertama nilai satu ini inputnya nol dan nol. Ini A 0, ini A, ini B. Jadi A akan nol tadi, A 0 dan B-nya nol. Jadi kalian simpan di sini satu. Yang bawah adalah satu dan satu, nilai satu dan satu. Jadi di sini. Sedangkan jika kalian menggunakan POS, pilih eh, output yang bernilai nol dan lihat inputnya. Input A adalah nol, input A nol, input B satu, B satu. Jadi kalian tandain di sini. Dan output kedua input A-nya satu, input A-nya satu, input B-nya nol. Jadi kalian tandain di sini. Dan lalu grouping yang bernilai satu dan bernilai nol. Hmm, Oke, ini untuk SOP. Oke, untuk POS.
Untuk SOP, lihat di sini A bernilai 0, alhasil ini ke sini. A bernilai 0, alhasil A di sini adalah A not. Di sini B-nya juga jadi B not. Diorkan di sini, ini A bernilai 1. Jadi di sini tulis A saja. Di sini B-nya juga bernilai 1. N, baik, seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Untuk yang pos, kita lihat yang 0. Yang 0 nilai A-nya 1. Seperti sebelumnya, jika untuk saat menggunakan POS, jika inputnya 0, kalian tulis saja seperti biasa. Sedangkan jika inputnya 1, kalian notkan. Jadi di sini untuk POS, A-nya not, A not diorkan, dan B-nya juga not. B, not. B-nya biasa, B-nya biasa. Sorry, sorry. B-nya biasa, lalu di N kan. Ini nilai yang ini A-nya inputnya 0, jadi ini A biasa. Dilakukan nilai B-nya 1, berarti B-nya di kan. Seperti itu, beres. Rangkaian logikanya sama seperti sebelumnya, karena ini saya mengambil soal yang sama. Akan satu, pilih rangkaian yang diinginkan. Rangkaian yang diinginkan mau SOP atau POS. Grouping table. Grouping table ini. Grouping table. Satu, satu, nol, nol. Membuat rangkaian logika seperti sebelumnya, ini soal yang sama. Oke, seperti itu untuk Karnaug Map. Oke, contoh di sini saya akan membuat tabel kebenaran untuk 4 input dan 1 output. Ini nol, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Astagfirullah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nol, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Hmm, hmm, hmm. Kosong satu, kosong satu, kosong satu, kosong satu, kosong satu, kosong satu, kosong satu. Saya akan membuat misalkan ini kosong, 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 satu, kosong, 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 satu, kosong, 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 satu. Aduh, satu, kosong, 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 satu. Nah, kalian pilih
memakai metode SOP atau POS. Namun di sini saya ingin menggunakan metode SOP. Jadi untuk menggunakan metode SOP kita lihat angka yang bernilai satu pada output. Lalu kita buat persamaannya. Kita lihat nilai A 0 berarti ini adalah A not. Nilai B-nya juga 0 berarti ini B not. B not. Nilai satu, nilai C satu berarti ini C. Nilai D juga satu berarti D. Ini diorkan sebentar. Ini yang kedua nilai A-nya 0. Jadi ini A not. Nilai B, C, dan D-nya satu berarti ini B, C, B. Orkan. Di sini hanya nilai B-nya yang 0 berarti A, B not, C, D. Orkan. Di sini semuanya nilainya satu. Hasil ini A, B, C, D. Tidak dinaikkan. Dan karena ini terlalu banyak, kalian bisa menyederhanakannya dengan mencari eh, nilai yang sama. Seperti ini, B not, CD. Sama seperti B not, CD. Kalian bisa menuliskannya lagi seperti ini. Pada B not, CD dalam kurung A not tambah A. Dan kalian cari lagi apakah ada yang bisa dieliminasi. Ini BCD, ini BCD sama tambah BCD tambah A. Nah ini dalam aljabar Boolean ketika A not tambah A itu hasilnya sama dengan satu. Hasil ini sama saja dengan B not CD dikali satu. Sama saja seperti itu. Hasil ini langsung saja B not CD ditambah B CD. Apakah di sini masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Ini CD, CD, CD. Dan B not tambah B. Sama seperti sebelumnya, jika B not tambah B adalah sama dengan satu. Di sini berarti CD kali satu sama dengan CD. Bagaimana dengan menggunakan kernel map? Kita buat dulu nih A, B, C, D. Karena ini berbeda dengan sebelumnya, maka ini A, B ada dua digit. Berarti ini 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10.
Karena di sini saya mau menggunakan SOP. Kita lihat input yang bernilai, output yang bernilai satu. Ini, dan ini. A dan B adalah 00. A dan B adalah 00 ini. Dan C dan D-nya adalah 11. 00, 11. Berarti di sini. Ini A dan B-nya adalah 01, 01, 01. Dan CD-nya adalah 11. Maka di sini. Di sini 10, 11. AB-nya 10, AB-nya 10, dan CD-nya 11. CD-nya 11, maka di sini. Di sini 1111, AB-nya 11, CD-nya 11, maka di sini. Nah, karena posisinya seperti ini, kita groupingnya seperti ini. Atau semisal ada eh, yang disimpan di sini dan di sini. Kalian bisa menggroupingnya seperti ini atau seperti ini. Karena antara ini dan ini itu bertetanggaan karena beda satu digit. Yang untuk menyelesaikan ini, caranya adalah kalau seperti ini, AB-nya hilang karena untuk saat posisi seperti ini menghitung nilai AB-nya, menghitung nilai AB-nya seperti ini. 0 dan 1 A-nya hilang. 0 dan 1 A-nya hilang. 0 dan 1 A-nya hilang. A-nya hilang. 1 dan 0 B-nya hilang. Ini juga 0 dan 1 B-nya hilang. Hasil sisa C dan D. C, D. Y sama. Sama. Dan untuk rangkaian logikanya, karena ini not C, not seperti C, not D. Sini di N kan C, D. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.